dengan caranya Riva itu loh. Oh gitu. Dia ketawa pula. Doktrin itu ibu, doktrin semua itu yang ibu tahu, doktrin dogma gereja itu ibu. Ibu salah. Jadi Nggak iman apa-apa, itu Bang apa ibu? Weleng. Jangan sok tahu, Ya. jangan. Silakan Bang Weleng Izin sama ibu izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku Monggo. tambahkan ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan ibu? Jadi, يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Riva ya. Lucu nih, dan ada seorang Kristen yang marah-marah sama Aki Sumani, bikin geli ya. Kenapa tidak terima dikatakan bahwasanya bulu paha, ada bulu pahanya panjang-panjang. Nah, di sini maka dia emosi emosi ya. Terus sama Riva juga di apa ya, dibuat macam alat musik ya, macam gendang, dipukul-pukul lalu dia bunyi gitu ya. Bunyinya tuh aneh lucu dan bikin kita tertawa kamu muslimin. Itulah bodohnya orang-orang Kristen yang pada akhirnya dia debat pun sesama Kristen akhirnya. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Terus kalau pakai baju mahal-mahal nggak boleh kakak pakai baju monja ke gereja? Iya, pakai Baju-baju murah. Baju monja murah. dapat pahala. Nggak dapat pahala. Intinya adalah Terus ngapain hati yang pakai baju monja kalau nggak dapat pahala? Mending pakai Jadi baju Tuhan mewah aja. itu membentukkan hati, bukan penampilan. Jadi intinya. Oh, dia nggak suka kalau orang Kristen pakai dia nggak suka orang Kristen kaya raya gitu, pakai baju mahal kayak baju Gucci gitu, baju Blueberry gitu, nggak suka gitu dia. Tuhan itu sebenarnya tidak suka kesombongan. Nah itu yang Oh, jadi orang-orang yang pakai baju-baju mahal itu kesombong semua itu. Wah, Ya, sombong. parah nih pendeta-pendeta kaya. Kak, bilangin Kak sama pendeta-pendeta kaya yang mahal-mahal itu Kak, bajunya Kak, yang cincinnya segede-gede gaban. Kakak bilangin dulu di sini. Pendeta kalian itu terkutuk nanti- gitu Kak. Bilang Kak, itu bilang Kak. nanti nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan penampilannya daripada menolong orang lain. Parah ini. Wah, si Rasmi Madarni make up loh Kak ke gereja loh. Mereka tidak apa-apa. Kenapa nggak ada bilang mereka? Katanya nggak boleh mengutamakan penampilan. Nih gimana sih Kak? Berkepang nggak boleh, pakai emas nggak boleh, giliran make up boleh. Hati yang benar itu utama. Ya udah punya hati yang benar, ya nggak apa-apa make up. Kenapa nggak ada yang larang? Oh, sebenarnya boleh. Yang penting hatinya baik gitu. Mau pakai baju mahal juga hatinya baik nggak apa-apa gitu. Yang kudus, apakah dia sudah memberi orang lain dengan memakai baju mewah? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain sekelilingnya? Apakah dia sudah memberi? Apakah dia sudah menjadi penolong bagi keluarganya? Itu yang penting. Kalau pakai rok Kan mini ke gereja boleh nggak Kak? Ke gereja, kamu masih tidak pernah memberi, itu samanya tidak pernah kepada Allah. Kalau pakai tank top ke gereja boleh nggak sih Kak? Tidak boleh, karena kan pakaian pantas. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Emang di mana itu dilarang pakai tank top? Aduh, Sensor, sensor, Iya. Cuman Tuhan kita jaga kekudusan. Kak, ini aku mau tanya. Kakak baca ulangan 2229 tuh kita bicara tentang perempuan aja ya Kak ya. Kita kan sama-sama perempuan nih. Coba Kakak baca ulangan 2229, ngeri banget loh Kak. Takut aku ngeri Kak, serius. Aku berdebar-debar jantung aku baca itu. Ya Kakak baca dulu, nanti aku bisa belajar sama Kakak gitu. Kan aku di sini lagi belajar. Ulangan 22 nomor 29. Soalnya kan aku lagi belajar sama Kakak nih.
Kakak kayaknya keren banget nih. Roh Kudusnya kayak kuat banget. Soalnya hikmah semua yang keluar dari mulutnya, serius. Pokoknya kalau seandainya kalian cukur rambut itu artinya itu kehormatan suami dah. Pokoknya kalau seandainya itu perumpamaan, pokoknya udah perumpamaan aja. Keren banget pokoknya kakak ini. Teman-teman di follow kakak ini ya. Kalau perlu nanti. Saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya orang hina. Tawaduk kali kakak ini, tawaduk kakak ya. Rendah hati kakak, rendah diri kakak. Biasa orang hina, saya cuma hamba. Duh, pengen dong minta nomor WhatsApp kakak, boleh numpang makan nggak kak? Nanti kapan-kapan. Boleh. Boleh. Ya, lanjut kak, dibaca itu kak. Ulangan 22 nomor 29. Kita temenan ya kak? Oke. Ulang-ulangan Kakak si Tepu 22 kerja di mana? Kak, kakak si Tepu kerja di mana sih kak? Di salon ya? Saya ibu rumah tangga, nggak pernah ke salon. Kak pinjam duit boleh nggak? 2 juta. Tidak boleh meminjamkan. Loh, kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Kok nggak boleh meminjamkan? Ini gimana? Tidak. Tetapi tidak menolak, itu artinya memberi aja, bukan meminjam dan menerima. Ya udah, kalau aku minta dia 2 juta. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Lihat dulu keuangan saya, kalau ada di saya pasti keri. Kakak dari wajahnya kayaknya kaya deh. Dari mukanya aja tuh kaya kakak tuh, dari wajah kaya. Amin, 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 Ya. amin, amin. Tuh kakak baca nih, nih ayatnya nih kakak kalau baca ya. Nih, ini kata Yesus loh ya. Ini aku nggak ngada-ngada loh ya. Aku tahu kakak ini menjalankan. Oh ya, ulangan 22 nomor 29. Tapi nanti masalah perkara pinjam uang jadi ya kak ya. Ya. Soalnya dalam Matius dikatakan barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Ya. Ya, baca kak. Ulangan 22 nomor 29, iya. Ini ilmu penting teman-teman ya. Kakak ini punya Roh Kudus banget, penjelasannya berhikmah dan kita hargai penjelasan beliau ya. Beliau tidak menghujat. Beliau adalah seorang saudari kita yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI. Kita hargai, hormati, cintai. Soalnya kalau ditampar pipi kirinya dia kasih yang kanan nih, benar nggak kak? Ini saya baca dulu. Iya baca dulu. Ayat 22. Jadi di sini tentang hukum perkawinan ya. Ya, Judulnya. silakan kakakku. Nah, ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itulah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyentuh dia pergi. Nah, Waduh, di sini maksudnya tentang apa di sini? Maksudnya di ayat itu kalau kita diperkodok sama orang kita harus nikah sama orang itu kak. Dulu ini ada ayatnya yang penjelasannya di atas. Iya ada. Ya silakan. Jadi jangan kamu ambil ayat saya, kamu Iya. kodok Kan aku terus. belajar. Aku belajar kak. Kakak jangan marah-marah. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepala Itu perumpamaan Bang Andi nggak ngerti itu. dan membusukkan nama dengan perkataan perempuan ini, ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia menghampiri, hukum ini tentang hukum perkawinan, dia tentang hukum perkawinan. Sini tentang apa? Bicara tentang apa? Bentar. Ya silakan Saya- kak. Aku sayang banget sama kakak ini serius. Serius teman-teman, aku sayang banget sama dia ya. Apabila seorang Cantik dia. Bentar, saya Kalian juga. kurang begitu kecil-kecil tulisannya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki bertunangan dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar dan pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Ini zaman dulu perpindahan. Sadis ya kak. Tentang adat istiadatnya mereka Yahudi. Ya, jadi itu cuman ada istiadat, bukan perintah Tuhan itu. Bukan, ini tentang Bukan Bang Andi ini sembarangan nih. Itu bukan perintah Tuhan Bang Andi. Ini Bang Andi ini kalau ngomong sembarangan nih. Iya, tapi kan tadi ada kalau ada laki-laki mah, taruh lu Bu, setengah menit. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, taruh lu Bu, izin Bu, setengah menit Bu. Setengah menit doang. Sampai ke akhir, Bu. Rifa. Setengah menit doang Bu. Apapun ada di Alkitab. Setengah menit doang. Yang saya Ibu tadi baca, kalau ada Bu, setengah menit doang Bu, izin setengah menit doang. Daeng jangan macam-macam sama emak-emak Daeng. Kalau ada
tadi saya dengar ya. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, wajiblah dia membelikan 40 sikal dan wajib menikahi dia. Gitu kan tadi itu. Iya. Silakan jadi Kristen kalau ingin cari istri, ya perkodok aja dulu, baru bayar, baru jadi istri tuh. Mantap, lanjut. 5 sikal itu berapa Bang Andi menurut perhitungan orang Kristen sendiri? Bro, ini bukan tentang Kristen, bukan tentang agama. 250.000 kalau tentang istiadat, tentang adat istiadat. Kalau kami di orang Karo ada adatnya. Kita Indonesia juga punya adat. Begitu. Tapi sebentar Bu, maaf saya potong Bu. Ini ada Pak Weleng Ray, ini sama Kristen juga dia. Selamat malam, Bro. Dibuka mute-nya, Bro. Bro Weleng, pemahaman Anda sekarang ketika sudah mengikuti diskusi ini, Yesus Tuhan bukan menurut lo? Ada peningkatan nggak kira-kira? Silakan, Bro. Iya, aku ini ibaratnya Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Bang. Tapi dia itu hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Ibu Caroline, aku sarankan juga untuk sadarlah ya Ibu, Anda itu sedang sesat dan tersesatkan. Seperti itu, Bu. Yang lain. Bu ya, Ibu dengarkan. Jadi banyak yang tersadarkan dengan diskusi ini. Orang-orang Kristen sekarang pemikirannya mulai sehat ya. Jadi tidak menuhankan Yesus. Lanjut Uni Ripa, lanjut Uni. Lanjut. Teman-teman tap-tap ya sampai 500k tap-tap. Aku tuh suka sama kakak Caroline ini teman-teman ya. Pertama kak Caroline ini dia cuman menjawab ya. Yang kedua dia tidak pernah berpolemik tentang agama Islam. Yang ketiga dia cantik sekali. Lihat tuh rambutnya keriting-keriting kecil dengan wajah yang gimana gitu. Aku suka. Aku sayang. Dan saya mungkin mau tanggapin tentang Weleger ini tadi. Iya, Weleger. Hajar Kak Bang Weleger ini. Lanjut Kak. Saya mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan selamat. Karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, masuk neraka. Maka dari itu berilah dirimu dibaptis. Kutuk Kak dalam nama Yesus Kak. Coba Kak, kutuk dalam nama Yesus Kak. Cepat Kak. Berilah, nggak boleh kita mengutuk. Tidak boleh kita mengutuk, tidak boleh menghakimi, tidak boleh pendeta yang ngutuk dalam nama Yesus gimana tuh Kak? Berarti pendeta laknat itu. Itu sesat itu, sesat. Marahin Kak. Mereka nonton kita Kak. Kalian pendeta yang ngutuk bilang Kak, cepat. Siapapun atas nama siapapun. Marahin Kak. Mereka suka ngutuk Kak. Masa kemarin kutuk. Cepat Kak, marahin Kak mereka Kak. Kita tuh memberi Kak bilang gini Kak, woi pendeta tukang kutuk, bilang Kak, kalian terkutuk. Cepat Kak, nggak apa-apa Kak, marahin. Nggak didengar suaranya Ibu Caroline, tenggelam. Waduh. Nggak dengar ya suara saya ya? Nggak ada suaranya. Minta Roh Kudus dulu suaranya Bu, biar keluar. Weleng, dengar nggak Weleng? Dengar nggak? Ya, ini baru dengar. Lanjut Bu. Perkataan kita itu harus perkataan berkat, hati kita itu harus kudus, dan kita harus berguna bagi orang lain, harus memberi, nggak cuma beragama, tetapi harus memiliki iman. Tetapi kamu tidak memiliki iman dalam Yesus. Kata Yesus, jika imanmu sebesar sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, dalam Tuhan berarti kakak punya iman sebiji sawi? Saya belum. Iman saya masih kecil. Wah, nggak beriman kakak ini. Beriman, saya punya tuh. Riba, saya punya iman, tapi saya tidak sebesar apa dulu. Emang sebesar apa iman kakak? Setengah biji sawi gitu? Hanya Yesus yang bisa mengukur, saya nggak bisa ukur. Oh, sebiji sawi emang segede apa sih kak? Kata Yesus, barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah apa? Iman itu apa enggak? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti segala sesuatu yang belum kita terima. Percaya segala sesuatu yang belum kita terima, itulah iman. Maksudnya apa itu? Gimana itu maksudnya penjelasannya? Ripa punya laptop kan di situ, cari tentang iman itu. Punya. Iman adalah percaya segala sesuatu. Arti iman. Percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan. Wah, berarti Yesus nggak kelihatan dong? Ya maksudnya kita kan di zaman sekarang ini kan kita tidak melihat Yesus.
Kata Yesus pada Berarti zaman orang-orang itu yang sejaman Yesus murid-muridnya nggak beriman sama dia karena dia ngelihat. Nah, kata Yesus pada zaman Yesus dia di dunia, kata Yesus, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi Lah, lebih katanya berbahagia berarti yang nggak mereka beriman yang dong. percaya. Berarti nggak beriman itu. Soalnya kan dia Dengar dia dulu. melihat Yesus. Iya. Maaf. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi lebih berbahagia mereka yang memiliki iman yang tidak melihat aku tapi namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman dilihat atau nggak dilihat nih Kak? Mana nih? Iman itulah hati kita yang nggak bisa dilihat lah. Oh, nggak Iman bisa itu dilihat. kepercayaan kita. Berarti bohong itu keyakinan kita. murtadin yang bilang nampak Yesus itu berarti bohong ya Kak ya? Itu enggak apa-apa iman karena Tuhan bisa memperlihatkan namanya penglihatan. Ketika orang yang melihat Yesus itu namanya penglihatan. Orang mendapat penglihatan, itu namanya penglihatan. Pada akhir zaman ini anak-anak kecil akan bernubuat dan melihat penglihatan. Anak kecil. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Melihat Tuhan Di gitu. akhir zaman nanti orang-orang muda akan melakukan mujizat dan bernubuat dan melihat penglihatan. Penglihatan tentang akhir zaman. Waduh, ngeri ya. Yaudah Kak, Ya. kalau gitu gimana Kak tentang itu Kak? Matius 5:42. Tadi yang itu Kak, yang diperkodok itu gimana Kak? Belum selesai tuh. Yang Itu berdosa tentang adat istiadat mereka, adat istiadat Yahudi. Oh, berarti itu bukan ajaran Tuhan ya? Itu bukan firman Tuhan Bukan. berarti ya ulangan itu. Oh, Bang Andi. Dengan teman-teman yang 3,4 ya. Firman Tuhan itu ketika Allah berkata, firman Tuhan itu Oh. Tuhan. Jadi kalau ada Allah berkata baru firman Tuhan. Kalau nggak ada berkata Allah berarti itu bukan firman Tuhan ya Kak? Oh, surat Paulus bukan firman Tuhan Bang Handi. Bang Handi nggak jelas banget nih Bang Handi ini ah. Ya Kak? Alkitab itu terdiri dari perkataan Allah dan nubuatan-nubuatan dan penglihatan-penglihatan para rasul dan kejadian-kejadian yang pada zaman perjanjian lama. Oh, Ketika bercampur ya. Bercampur ya karangan manusia sama firman Tuhan menyampur ya. buku firman Tuhan. Oh, buku firman Tuhan Bang Andi bercampur. Berarti di situ kalau orang Yahudi kayak gitu kelakuannya ya, kalau diperkodok nikah sama yang memperkodok. Aneh ya Bu ya. Menurut Ibu gimana itu? Itu benar nggak sih kayak gitu Zaman tuh? tentang wanita Samaria itu yang dia berzina dengan beberapa laki-laki, dia akan dilempari batu. Kejam juga ya. Itu Tuhannya kan itu waktu itu Yesus marah nggak sih kayak gitu itu? Waktu zaman waktu itu, waktu Yesus waktu kejadian itu Bu, itu Yesus waktu itu kemana? Kenapa dia nggak bantuin itu perempuan-perempuan yang dirajam Bu? Kasihan tahu. Nah itu punya hukum sendiri, semua punya memiliki hukuman sendiri ketika Lah kan Yesus, masa Yesus nggak kasihan sama perempuan-perempuan yang dirajam itu Bu? Masa dibiarin sama Yesus? gimana yang mana? Ya di ulangan itu kan Yesus waktu itu udah jadi Tuhan kan? Nah, kenapa dia diam aja? Kan kasihan Bu perempuan dihukum. Kan dia kasih. Itu kan zaman perjanjian lama itu tentang perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa, maka kita tanggung dosanya. Oh, jadi kalau giliran di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ketika kita tidak begitu. kudus, ya, zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi Tuhan, namanya pada imam-imam kalau tidak suci maka dia mati. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang itu harus kudus, harus suci. Zaman perjanjian lama ya, mereka orang manusia itu harus suci dan kudus. Gitu. Maka ketika orang Jadi kalau di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. ya Udah deh, Matius itu dong. Dia ketawa lagi. Dia malah ketawa. saya ketawa dengan caranya Rifa itu loh. Oh gitu. Dia ketawa pula. Doktrin itu Ibu, doktrin semua itu yang Ibu tahu, doktrin dogma gereja itu Ibu. Ibu salah. Jadi Nggak iman apa-apa, itu Bang apa Ibu? Weleng. Ya. Silakan Bang Weleng sama Ibu Izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku tambahkan Ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa Ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu
itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan, Ibu. Jadi beriman itu harus memakai akal ya, seperti itu. Nggak bisa logikakan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai Keren, akal, Ibu. kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Gimana sih? Ibu Iya, nggak pakai kamu akal kan, Bu? pakai akal. Dunia ini diciptakan pakai apa, Bro? Bang Weleng sih pakai akal. Ah, bener Bu. Aja Dalam- marahin Bu, pakai akal dia. Aduh. Mm-mm. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Makanya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti matematika. Gimana, Bu, Tuh, tempatnya akal? Oh, kalau Nah, belajar matematika pakai akal. Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya, Hati iya, yang iya. kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, Nggak keren. bisa. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih. Indonesia kita damai, serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh? Matius 5:42 tuh. Jadi nggak Bu, 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42. Ah, 2 juta aja. Dua. Mm-mm. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung Ya, ada ya, mumpung 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu Mohon ya, Bu. ganggu Iklan dulu ya, Bu. bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru. Pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1.000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke, oke, Pak Paman. Kaisar Nero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja, sambil Iya. iklan Baik, dulu baik, ya, baik, minum baik. dulu, Izin, Ibu sama Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API Apologet Islam Indonesia dan sahabat Abu Strong, juga sahabat dakwah pendakwah Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarnya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abu Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, Pelak Pajero, penyembah karung pupuk urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abu Strong, jaya tersiar. Sekali lagi selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Besarin berdua aja, keren. Aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut Bu kayak gitu? Ini keriting asli, Rifa. Oh asli. Ibu cantik loh, serius. Umurnya berapa sih Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? Sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia Allah, berhikmah sekali. Ini Ibu nomor umurnya satu. berapa emang? Hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Oh, Ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, janganlah. Kita suka Nggak boleh menghina orang menghina. lain. Ngutuk Tuhan nggak boleh kan Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? Menghina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia.
Uni Kena kena tombak tolong. sambil menunggu Uni. Mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bukarol karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya sambil Boleh, menunggu. boleh. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu diambil dengar, iblis, Weleng. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut aku di sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ada Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Nah, sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup. Dia Raja segala Raja. Dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berhidup dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Ngasain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen, Bu, suruh follow akun aku dulu, Bu. Lumayan 1000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba, Bu. Bantuin dong. Apa Bu? Apa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu, biar 1000 biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya Udah. bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Semangat ini Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry, tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita aduh, kenapa Bu? Bu kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Jatuh piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya Bu ya, kerja di bengkel ya Bu ya. Itu rambutnya keguyur cat tuh. Rambutnya Kuah keguyur sate. cat. Kena kuah sate.
Uni Matius turun dulu Uni nanti 5 ayat biar bisa 42. Oh ya, aku turun dulu, Aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah Ya gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. Kita kan adik kakak, kita kan bersaudari. Dan itu panjang Iya, panggil sekali adik tuh gitu. ayatnya. Dek, Kak, panggil adik, Dek gitu. Jadi Uni Itu Bang Rifa, Juma ada di bawah. Dewa izin pamit udah 1000 follower. Abu ya, Ya. naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Uni, Bang makasih Zuma ya. Abis semuanya. ini Bang Zuma naik, aku juga mau Assalamualaikum. pindah Ya, server. abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adik itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. nah ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca coba. dengan satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak Saya apa-apa, nanti baca lama. satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa, aku tungguin. Aku tunggu. Demi Oke, uang 2 siap juta ya, nggak apa-apa. baca ya. Ya, demi duit Ya, 2 saya juta baca nggak ya. apa-apa lah Bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir loh ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu Iota. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang Kakak. hina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu iya. Lanjut. Enggak apa-apa. Aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta, Pak? Ya baca dulu. Jadi di sini ayatnya tadi. Bu, ada Bang Izin Zuma. Ibu, Ibu izin sebentar ya. Saya sapa dulu ya. Guru Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya. Minum dulu batuk. Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo, Kan sate. Juma. Kemarin sudah bersama saya Juma ini. Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut. Saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen. Tiru Ibu Caroline. Bible-nya sampai kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Tuh. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi. Yang udah 20. Baca 20-nya. 20. Ya, kalau nggak salah bukan 25. Siapa yang dapat? Kak, yang 25, Kak. Ini yang 20. Kak, dari 25, bukan. Aku salah, dari 25. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepat lama kali ya. membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ngeri menyala-nyala. kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat dan akan sesuatu yang Ih, lama di dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina di dalam Kepanjangan, dengan dia di Kak. dalam hatinya. Maka jika matamu yang Mampus. menyesatkan, tunggu lihat. Jika matamu yang menyesatkan, Itu, Kak. Itu aja Mana? langsung 42, udah 42. Yang 42 aja langsung cepet. Cepet 42 aja, 42. Aku mau ini nih. 42 kan harus dari awal, bro. Jadi Ya elah, kakak kelihatan banget menghindar. bukan Baca menghindar. Ini harus dijelaskan, dari Ya udah awal baca sampai dulu akhir. aja 42 harus jelasin, nggak apa-apa Nggak baca bisa, aja. nggak bisa. Harus dari awal. Bang Karena Juma udah kata selesai minum Tuhan, kopi. Baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah, Pak. yaudah. Kayak elah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Burunda biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun Burunda. baru. Bantu follow semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan, biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu, terakhir cepetan Kak. Itu 542, cepetan. Nggak kedengeran Kak. Ya elah, baca satu kitab. Ulang lagi dari awal. Iya kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut lah Kak. Dari itu Alkitab itu harus dibaca judulnya sampai akhir. Udah baca, udah baca. Yang penting 42 udah. Sampai mana tadi? Ini panjang sekali, maka itu yang harus dibaca. 38. Kak yang 38 tadi Kak baca. Dia menghindar guys. Dia tahu. Soalnya di ayat ke-42 itu tertulisnya begini guys. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Dia nggak mau baca. Dia nggak mau dipinjam. Bahaya ini. Aduh. Bagi kami itu Riba nggak boleh baca satu ayat atau satu pasal. Ya udahlah. Jadi yang di 42 tuh penjelasannya gimana itu? Jadi memang ketika kita bisa memberi orang lain, ketika orang meminta kepada kita, ada kepada kita tidak beri, itu namanya dosa. Yaudah, Tapi minta kita ada 200. yang nggak bisa, apa yang mau diberi? Ya Minta kan? 200. Ya minta 200. Uangku cuma 50. Ayo udah 50.000 jangan. Minta 50. Uangku cuma Udah. Ya. Ya, buat teman-teman, sebelum saya turun ya, terima kasih buat Kak Caroline ya sudah menghibur kami di malam Jumat ini, dan lanjut dengan Bang Zuma kajiannya teman-teman. Karena saya juga di koma lain juga ada kajian juga. Oh ya, mungkin saya sampaikan juga di sini teman-teman yang sudah 3,8 yang Yang tadi kamu sih ini. Yang dimana perdebatan itu lucu, seru ya. Mainan oleh umat Islam. Orang-orang Kristen benar-benar diobok-obok oleh umat Islam, sehingga aib itu terbuka dan menjadi bahan tertawaan. Karena memang Kristen ini orangnya lucu-lucu. Tidak jemaat biasanya, tidak jemaat biasa maupun pendeta, ya. Siapapun dia, setinggi apapun otoritasnya, setinggi apapun titelnya, gelarnya, kalau dia Kristen pasti lucu, gitu. Pasti nyeleneh, gitu ya. Karena berdasarkan keimanan buta, yang dimana mereka mengimani sesuatu yang bukan haknya, gitu ya, bukan datang dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, melainkan hanyalah akal-akalan manusia, sehingga yang mengimani pun ketika masalah perihal
duniawi mereka jago luar biasa, tapi kalau untuk perihal masalah keimanan ya, konsep-konsep ketuhanan ataupun hujah-hujah yang dan menjadi perdebatan, ketika berdebat hujah-hujah itu disampaikan, itu semuanya asumsi, semuanya ngarang cerita, dan itu lucu ya, dan membuat kita tertawa ya. Sepandai-pandainya Kristen ya di dalam permasalahan duniawi mereka jago, tapi giliran sampai ke keagamaan dan disandarkan kepada kitabnya dan menjadi soal jawab, maka akan menjadi bodoh seketika. Nah, itulah Kristen ya, bukti tanda bahwasanya Bible itu bukan datang dari Tuhan, dan Kristen agama yang tidak benar. Itu menjadi sebuah bukti nyata, karena pemeluknya pun ketika berhujah dalam perdebatannya, mereka hanya mengandalkan asumsi liarnya, dan apabila tidak mampu berhujah dengan sehat, maka mereka pun akan lekas menghujat. Itulah kaum kafir Kristen. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Edi Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir